pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batru, Mbai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan. Oke, halo teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik.
Dan dari video tersebut banyak sekali pendapat-pendapat netizen yang mereka luapkan di kolom komentar. Teman-teman, di sini kita mulai dari komentar Hadi Sutaman yang mengatakan penyidik KPK berpihak pada maling uang rakyat. Saya Simbol Garuda Wisnu mengatakan penyidiknya berpihak pada maling. Subandrio mengatakan KPK jelas nggak berani ngusut keluarga Jokowi karena KPK produk, karena KPK merasa diberi jabatan dan diberi makan, keluarga KPK tunduk pada Jokowi. Risleo mengatakan nggak bakalan Prabowo usut kasus Jokowi, yang pasti Prabowo itu adalah kekuasaan, Jokowi 3 periode, si Wowo kacungnya Wiwi. Dimas Sukir mengatakan 1000% setuju keluarga Kirek Wiwi dimiskinkan dan hukum mati raja bohong tingkat dunia. Supardiana mengatakan dikira rakyat nggak tahu, yang mengherankan kok dia nggak tahu malu, sudah benar-benar rusak akhlaknya. Teman-teman, disampaikan oleh Vinils Marwati yang mengatakan Pak Prabowo tolong segera buktikan kalau mau tangkap Jokowi jangan cuma omon-omon Bapak Prabowo. Disampaikan lagi oleh Amin Sanggau yang mengatakan pidatonya menggelegar dan timpuk-timpuk podium, tapi isi nol nggak pernah ada realisasinya, hanya omon-omon doang. Dasta mengatakan, Bapak Presiden Prabowo, tolong harus tegas perintahkan Kapolri agar ditindak Jokowi. Suto Kawas mengatakan tegakkan hukum, takutlah pada Allah, jangan pada uang dan manusia. Idam Junaidi mengatakan, mantap sudah mulai terbuka kejahatannya, yang korupsi hukum mati saja baru Indonesia lebih maju karena korupsi di Indonesia sudah parah sehingga rakyat sangat menderita karena tekanan ekonomi. Disampaikan lagi oleh Uti Sumijat yang mengatakan Prabowo cuman omon-omon, arogan, kasar, pemarah, keras kepala, ndasmu brengsek, pidatonya menggelegar, tapi menyakitkan. Titus Sumanto mengatakan para pejabat keadilan, jujurlah hati dan kerjamu, penggarong uang rakyat atau pajak dan lainnya hukum mati miskinkan. Makmur mengatakan uang habis maka habislah dibicarakan, sekarang era baru, bersih-bersih bagi yang kena kutukan. Tanah Air Beta mengatakan sebaiknya KPK, ketua dan ke bawah diganti semua. Ganggang mengatakan kalau semua korupsi lantas yang mengadili siapa? Pengadilan Allah yang paling adil. Ismail mengatakan penegak hukum apa yang tidak bela maling di Indonesia ini? Ya semua. Disampaikan oleh Abdul, teman-teman, di sini dia menyampaikan revolusi hanya pemimpin yang takut pada Allah, bukan takut pada manusia yang dapat mensejahterakan rakyatnya dan menghukum para pejabat, penjara ekonomi, perusak konstitusi, perusak lingkungan demi dinasti. Wan Gos menyampaikan hal-hal biasa cemburu buta yang mandia yang minum, dia yang merasakan. Yusuf Iswadi mengatakan bubarkan KPK, melindungi keluarga Jokowi sampai 5 tahun ke depan. Waging Rohmat mengatakan KPK pelindung koruptor, polisi pelindung koruptor, ini gimana perlu dibabat semua ini Presiden Prabowo, segera bertindak kalau tidak berarti juga melindungi koruptor. Brekele mengatakan kalau sampai Prabowo bikin krisis, rakyat menjadi menderita. Jokowi dan Prabowo harus bertanggung jawab, terutama Jokowi dan antek-anteknya periksa hartanya, ambil buat kebutuhan rakyat. Surat Mali mengatakan rakyat akan sangat mendukung Prabowo apabila berani menindak Jokowi dan keluarganya dan para koruptor yang habiskan uang negara. Asep Sumarna mengatakan ayo terus maju bersatu untuk jerah para pejabat
jangan menunggu siksaan akhirat. Lalu Jupriyadi mengatakan KPK diganti baru semua, tapi yang di atas cuma itu saja, hasilnya setali 3 uang. Melihat Teverensen mengatakan Jokowi diam-diam tapi mematikan. Suprajit Nobe mengatakan Pak Prabowo Presiden harus bertindak secepat, usut tuntas sampai ke akar-akarnya, dan tutup jalannya jangan sampai lari ke luar negeri. Firman Hamdan mengatakan omong besar bagai kaleng kosong berbunyi nyaring. Nyatanya sampai sekarang Jokowi dan seluruh keluarganya baik-baik dan aman-aman saja. Jaria mengatakan, astagfirullah, gantikan Kapolri, semua pasti tidak akan ada kegaduhan di NKRI. Semua termul-termul pasti ijazah Jokowi terungkapkan. Campur Sariew mengatakan KPK hanyalah sebagian kecil, termul lebih baik dibubarkan. Abdul Hadi mengatakan, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami memohon, hanya dengan cara Engkaulah Jokowi terbukti kesalahannya. Kami di sini sudah muak dan dengan ketidakbenaran yang dimotori semua Jokowi, sudah banyak bukti kejanggalan di ijazah Jokowi, tapi banyak sekali aparat penegak hukum yang melindungi Jokowi. Buktikanlah dengan caramu, ya Robbal Amin. Abdul Aziz mengatakan usut tuntas Jokowi dan kroninya sangat setuju. Haryanto mengatakan KPK adalah kelompok pembela kekuasaan. Syamsudi mengatakan kemungkinan KPK disuap oleh Jokowi dan Luhut sehingga KPK bungkam, tak berani usut kedua pejabat tersebut kecuali ketua KPK diganti karena KPK orang Jokowi. Nama aku mengatakan buktikan, bukan omon-omon saja. Dwi Danto mengatakan kita memang harus bergerak. Prabowo orangnya Jokowi, kita harus bergerak. Askias mengatakan setuju, habiskan tuntaskan kasus korupsi Jokowi. Rakyat Bicara mengatakan komisi pembela korupsi. Sarah mengatakan Prabowo sangat takut dengan Jokowi. Polisi tentara mendukung Jokowi bukan ke rakyat. Mian Manik mengatakan benar-benar rusak. Di sini teman-teman disampaikan oleh DN yang mengatakan sering sogok KPK buat tutup mulut. Yang jadi masalah Jokowi duit dari mana? Usut duitnya dari mana? Dari hasil korupsi kah? Mibel Fauzi mengatakan Prabowo hebat, buktikan. Oke, berani ke Mulyono hebat. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Imam yang mengatakan bravo, wonderful, yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat KPK, demi rakyat dan negara, mohon harus tegas dan wibawa, tegakkan hukum terhadap siapa saja, tidak pandang bulu, mohon tidak dilindungi orang, pembiaran negara dirusak, baru hebat profesional rebut dulu yang di KKN setor kas negara. Di sini disampaikan lagi oleh Julfikar, teman-teman, yang mengatakan Prabowo dan KPK tak bernyali untuk membongkar korupsi Jokowi sekeluarga, hanya omon-omon. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad yang mengatakan kelihatannya ada unsur kesengajaan. Rakyat Indonesia dibuat gaduh hanya oleh satu orang yang kurus para penegak hukum pun ternaknya. Didi Supriyadi mengatakan KPK terima suap dari Jokodok, rakyat laporkan KPK, ketua adat hukum rimba gebuki oleh rakyat setuju. Bukan Singa mengatakan buktikan kalau memang tidak hanya omon-omon, ini sudah parah, jangan tunggu rakyat marah. Adar Darmana mengatakan KPK tolong telinga dan mata fungsikan agar melihat mendengar dengan lurus dan benar, jangan sampai masuk kelompok munafik. Hanif Nur mengatakan OCCRP untuk bayar-bayar berapa uang yang dikeluarkan, usut adili Depak Samsul. Nurain mengatakan jangan rakyat pernah berharap kejujuran, kebenaran dan keadilan kepada Prabowo dan aparat penegak hukum.
Indonesia karena mereka semua ternak peliharaan Jokowi yang didanai oleh cukong asing dan asing. Tukirin mengatakan, orang korupsi harus dihukum, Pak, yang seberat-beratnya karena membohongi rakyat. Disampaikan oleh Sigit Purnomo yang mengatakan Jokowi Prabowo sama 12-12, rakyat harus berani bergerak. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video ini, dan jangan lupa jika ada pendapat dari Anda, tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.